Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Rahmawati. Di sini saya akan memaparkan tentang pelaksanaan HAM di Indonesia. Untuk memenuhi tugas konsep dasar PKN yang dibimbing oleh Bapak Dosen Dadang Suhada, berikut pemaparannya. HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM memiliki 4 ciri, yaitu tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi, bersifat hakiki, dan bersifat universal. Lalu bagaimana penegakan HAM di Indonesia? Perjuangan HAM diawali pada abad 17 oleh John Locke yang mengemukakan gagasan tentang hak asasi manusia. Dari gagasan ini muncul berbagai revolusi yang ada di Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis pada abad 17 hingga abad 18. Revolusi Inggris menghasilkan Magna Carta pada tanggal 15 Juni 1215 dan Magna Carta dianggap sebagai tonggak perjuangan hak asasi manusia. Revolusi Amerika Serikat menghasilkan Declaration of Independence tahun 1776 dan Revolusi Prancis menghasilkan La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen atau Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara. Perjuangan untuk menegakkan HAM di Indonesia telah dilakukan sejak sidang BPU PKI hingga sekarang ini. Pemerintah Indonesia telah berupaya menegakkan HAM dengan membuat undang-undang, membentuk komisi nasional, dan membentuk pengadilan hak asasi manusia, memasukkan dalam kurikulum pelajaran, dan sebagainya. Hukum tentang HAM ini dibuat karena banyaknya kasus pelanggaran HAM pada tahun 1965 hingga 1998. Kasus-kasus tersebut antara lain penembakan misterius atau pada masa itu disebut Petrus, penculikan aktivis, sampai kerusakan pada Mei 1998. Namun pada praktiknya, setelah hukum tentang HAM dibuat, pelanggaran HAM masih terjadi hingga saat ini. Kasus pelanggaran HAM terbesar setelah adanya hukum yang berlaku adalah yaitu Munir. Munir adalah aktivis HAM Indonesia keturunan Arab Indonesia yang meninggal di pesawat dalam penerbangan menuju Amsterdam. Kabar meninggalnya Munir menggemparkan seluruh Indonesia. Lalu, apakah HAM sudah ditegakkan seiring perkembangan zaman? Pada tahun sekarang ini masih banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Kasus pelanggaran HAM ini masih menjadi PR bagi Bapak Presiden, yaitu Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Tidak ada yang menjamin bahwa semakin maju perkembangan zaman, maka semakin sedikit pelanggaran HAM yang terjadi. Pada kenyataannya, di Indonesia banyak orang-orang yang semakin banyak membuat pelanggaran HAM, yaitu orang yang terkadang berbuat kasar terhadap sesama manusia. Hal ini mengindikasikan jika pemahaman HAM di Indonesia ini belum sepenuhnya merata dan dimengerti oleh masyarakat. Pemerintah harus dengan sigap memberantas kasus pelanggaran HAM. Selain memberantas, pemerintah juga harus memberikan pengertian tentang pelanggaran HAM yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Sejatinya manusia memiliki hak yang harus saling dihormati antara manusia yang satu dengan yang lain. Dengan begitu, Indonesia akan lebih damai karena tidak adanya lagi kasus pelanggaran HAM.
Mungkin sekarang kita itu bisa melihat bagaimana sih HAM di Indonesia ini. Ya menurut saya ya HAM di Indonesia ini belum begitu dimengerti oleh masyarakat luas gitu. Ya khususnya mungkin maaf bagi masyarakat yang tidak mengenal pendidikan atau tidak pernah mendengar apa sih HAM itu. Nah, untuk itu masyarakat itu perlu uh, menggali informasi tentang HAM tersebut. Kita juga bisa sekarang menggunakan media, kita bisa menggunakan gadget kita atau gawai kita mencari di situ apa sih HAM gitu, apa sih pentingnya HAM bagi kehidupan manusia, dan apa saja uh, pelanggaran yang memang dilakukan dan apa saja hukuman uh, perbuatan yang melanggar HAM tersebut, seperti itu. Untuk itu sebagai bangsa negara yang baik dan sebagai mahasiswa khususnya, kita harus pandai dan mentaati peraturan, dan jangan sampai tindakan kita itu melanggar HAM. Oleh karena itu kita perlu belajar tentang konsep dasar PKN ini. Di dalam konsep dasar PKN ini kita mendapatkan ilmu tentang apa sih itu HAM dan apa sih akibatnya jika kita itu melanggar HAM, dan di situ terdapat pedoman-pedomannya, terdapat pengertiannya, penjelasannya. Itu sebagai warga negara yang baik, kita harus berusaha memahami peraturan, norma, jangan sampai kita itu melakukan perbuatan yang melanggar HAM. Misalnya kita melakukan kekerasan terhadap sesama, itu kan termasuk pelanggaran HAM. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, kita tidak boleh melakukan kegiatan yang melanggar HAM dan merugikan antara sesama manusia, seperti itu. Demikian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.